Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Di pembahasan yang sebelumnya kita telah menyimak bersama-sama tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji dan membahas tentang beberapa uzur yang menjadi sebab kita boleh meninggalkan puasa atau boleh berbuka di siang hari bulan suci Ramadan. Al-a'dzarul mubihatu lil fitri wa hukmu man aftara li'udhrin minha. Yubahul fitru lima wajaba alaihi as-sawmu idza tahaqqaqa fihi amrun minal umuril atiyah. Ada beberapa uzur yang membolehkan bagi seseorang untuk berbuka puasa. Dan juga ada hukum terhadap orang yang berbuka puasa karena sesuatu uzur tersebut. Di antaranya hal yang dapat menjadi uzur ketika kita berpuasa adalah yang pertama, al-ajzu an siyami li kibri sinnin au mardin muzmanin la yumkinu ma'ahu siyamu wa hukmuhu ikhraju fidyatin an kulli yawmin wa qadruha muddun min ta'amin limiskinin liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa miqdarul muddi wa huwa miqyalu yusawi bil wazni 510 jirman minal qumhi 'inda jumhuril fuqaha. Uzur yang pertama yang membolehkan bagi seseorang muslim untuk berbuka puasa adalah lemah, yakni tidak sanggup untuk berpuasa. Ada seseorang yang tidak sanggup berpuasa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama disebabkan oleh usia yang telah tua. Ada orang yang tua sehingga ia tidak sanggup lagi berpuasa karena kondisi kesehatannya sudah melemah. Berbeda dengan orang yang masih muda. Maka bagi orang yang masih muda tentu saja kondisi kesehatannya masih sangat maksimal sehingga ia dapat melakukan ibadah puasa dengan sempurna. Namun bagi orang yang sudah tua, maka di dalam agama diberi keringanan, yakni dibolehkan bagi mereka untuk berbuka puasa. Sebab yang selanjutnya, tidak sanggup berpuasa dikarenakan sakit yang berkepanjangan. Sakit yang berkepanjangan sehingga seseorang tersebut tidak mampu melakukan puasa karena sakit tersebut. Maka bagi orang ini diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah, yakni menggantikan puasanya dengan fidyah. Untuk satu hari puasa maka ia wajib membayar fidyah 1 mud, yakni 1 mud adalah dalam ukuran sukatan 1 liter lebih kurang 1 liter kurang sedikit. Atau kalau kita kadarkan dengan ukuran gram dan ukuran timbangan, umpamanya kita di Indonesia makanan pokok adalah nasi,
maka bagi kita bisa mengeluarkan beras sebagai pengganti daripada puasa ataupun sebagai fidyah puasa bagi orang yang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa ataupun bagi orang yang sakit berkepanjangan, tidak mungkin untuk berpuasa sama sekali. Maka mereka wajib mengeluarkan beras ukuran 1 mud. Kalau kita timbang kira-kira dengan ukuran 6,91 on, ataupun kalau kita bulatkan 7 on kurang 8 gram, lebih kurang begitu. Maka apabila ia telah mengeluarkan fidyah tersebut, maka ia telah terlepas kewajibannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, maka orang tersebut diwajibkan membayar fidyah kepada orang-orang miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin dengan makanan pokok di daerah tersebut. Penyebab yang kedua yang membolehkan kita berbuka puasa wajib adalah al-musyaqqatu zaidatu ghairal mu'tadati, ka yushaqqa alaihi shaumu limardin yurja shifauhu aw kana fi ghadwin wa jihad aw asabahu jaw'un aw 'atashan shadidun wa khafa 'ala nafsihi dharar aw kana muntadhiman fi 'amal huwa musdiru nafaqatihi wa la yumkinuhu ta'jiluhu wa la yumkinuhu ada'uhu ma'a shaumi wa hukmuhu jawazul fitri wa wujubul qada'i. Penyebab yang kedua yang membolehkan bagi seseorang berbuka puasa di dalam bulan suci Ramadan adalah masyaqqah, yakni ia mengalami kesukaran sehingga ia tidak sanggup menjalankan ibadah puasa. Umpamanya saat ia sedang berpuasa sakit, tetapi bukan sakit yang berkepanjangan, yakni sakit yang ada kemungkinan untuk sembuh. Maka ketika ia sembuh, ia diwajibkan untuk mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan selama ia sakit di dalam bulan suci Ramadan. Atau seseorang tidak sanggup melaksanakan puasa di siang harinya bukan karena sakit, tetapi karena ia di dalam peperangan. Umpamanya tentara yang telah terjun ke medan perang, kebetulan ia sedang melakukan puasa wajib, maka baginya dibolehkan untuk berbuka puasa. Karena kenapa? Karena ia telah memiliki uzur yang dibolehkan di dalam syariat. Ataupun termasuk juga uzur dan sebab yang membolehkan bagi seseorang berbuka puasa adalah ju', yakni lapar yang sangat lapar sehingga ia khawatir apabila ia tidak makan sama sekali pada siang hari tersebut, ia akan tertimpa dengan sebuah darurah, yakni tertimpa dengan sebuah penyakit yang membahayakan kepada jiwanya ataupun kepada badannya ataupun kepada sebahagian anggota badannya. Maka ketika itu dalam syariat Islam dibolehkan bagi seseorang untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena untuk menjaga jiwa ataupun menjaga badan. Tidak boleh lapar yang sedikit, karena memang tujuan daripada puasa adalah untuk menahan lapar dan dahaga. Ataupun haus yang sangat, maka bagi seorang yang sangat haus, yang khawatir terjadinya kemudaratan kepada tubuhnya ataupun kepada jiwanya, maka baginya dibolehkan di dalam syariat untuk berbuka puasa dengan ketentuan setelah ia melewati bulan suci Ramadan, dia wajib mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan selama bulan suci Ramadan tersebut. Ataupun juga termasuk ke dalam sebab dibolehkannya berbuka puasa adalah seorang yang sedang bekerja untuk mencari nafkah keluarganya ataupun mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Umpamanya orang yang sedang bekerja di tempat pembangunan, di mana saja,
di semua tempat yang tak sanggup ia jalankan tugasnya tersebut bila ia berpuasa. Maka dalam hal ini syariat Islam membolehkan bagi seseorang yang bertugas di siang hari untuk berbuka puasa, tetapi dengan ketentuan di malam hari ia tetap wajib untuk niat berpuasa esoknya. Maka ia berpuasa mulai daripada terbit fajar pagi, dan ia nanti ketika telah bekerja dan ia sudah kelelahan, bila ia tidak berbuka puasa maka ia tak sanggup lagi melanjutkan kegiatannya. Ketika itulah ia dibolehkan untuk berbuka puasa supaya ia dapat mencari nafkah untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Wa hukmuhu jawadul fitri wa wujubul qadha. Maka hukum bagi tiap-tiap orang tersebut yang telah kita sebutkan dibolehkan untuk berbuka puasa. Kalau ia sanggup tidak berbuka puasa, umpamanya ia sedang sakit, adapun ia sedang di dalam peperangan, adapun ia sedang memang dalam keadaan yang sangat lapar dan dahaga, adapun ia sedang bekerja tetapi ia tetap sanggup untuk menjalankan puasa, maka tidak mengapa, ia terus melanjutkan puasanya sehingga maghrib. Maka itu juga hal yang sangat bagus. Namun apabila ia tidak sanggup, dibolehkan baginya berpuasa dengan ketentuan setelah lalunya bulan suci Ramadan, ia wajib mengqadha puasa tersebut. Sebab yang ketiga adalah as-safar. Idza kana as-safaru mubahan wa musafadul qasri alladhi yajuzu ma'ahu al-fitru arba'atu burud qaddarahal ulama'u bil amyali wa'tabaru dzalika 48 milan wa bil farasikhi 16 farsakhan wa tuqaddaru bi sayri yawmainin mu'tadilaini wa hiya tusawi al-an nahu 83 kilometran wa nisfal kilometri fa aktsar sawa'un kana ma'ahu musyaqqah am la wal wajibu alaihi naid qada'ul ayyamil lati aftaraha liqaulihi azza wa jalla faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Penyebab yang ketiga yang membolehkan bagi seorang untuk berbuka puasa adalah musafir, yakni berperjalanan. Apabila seorang dalam perjalanan, maka diringankan hukum baginya dalam keadaan ia boleh ia boleh bermusafir, tidak dengan berpuasa. Tetapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ia harus melakukan musafir yang dibolehkan oleh agama, bukan musafir ataupun perantauan yang diharamkan dalam agama. Umpamanya musafir yang dibolehkan, musafir untuk ziarah, musafir untuk silaturahmi, musafir untuk berdagang dan sebagainya, hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat. Adapun musafir yang dilarang di dalam syariat, umpamanya musafir untuk merampok dan hal lain sebagainya, maka musafir tersebut, perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang menjadi sebab agar kita dibolehkan untuk berbuka puasa. Maka bagi orang-orang tersebut yang bermusafir dengan musafir yang maksiat ataupun musafir yang haram, tetap wajib baginya menjalankan puasanya. Kalau ia berbuka puasa, maka ia berdosa. Syarat yang kedua, jarak tempuh daripada perjalanan tersebut adalah 4 burud. 4 burud. 4 burud kalau kita kelompokkan ataupun kita rincikan dalam bentuk mil adalah 48 mil. Kalau dirincikan dengan bentuk farsah adalah 16 farsah. Kalau dibentuk dalam perjalanan hari dengan perjalanan waktu, yaitu 2 hari, perjalanan 2 hari yang pertengahan. Sedangkan kalau dengan ukuran internasional sekarang ini ada ikhtilaf pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat berapakah jarak yang boleh untuk
berbuka puasa di saat seorang musafir? Pendapat yang pertama, boleh mereka berbuka puasa apabila telah sampai jarak 83,2 km. Maka ini adalah jarak yang paling minimal. Pendapat yang kedua mewajibkan harus sampai jarak 138,24 km. Sedangkan pendapat yang ketiga mewajibkan harus sampai jarak 86,4 km. Maka ketiga jarak tersebut boleh diamalkan karena masing-masing para ulama telah mentarjihkan pendapat-pendapat tersebut dan boleh diamalkan. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Maka ketika seseorang telah bermusafir dengan musafir yang mubah, musafir yang dibolehkan di dalam agama, dan jarak tempuh daripada perjalanan tersebut juga telah mencapai jarak yang dibolehkan di dalam agama untuk berbuka puasa, yaitu 16 farsah ataupun dalam ukuran kilometer 138 km. Maka bagi seseorang tersebut boleh berbuka puasa baik ia mengalami kesukaran saat bermusafir ataupun tidak mengalami kesukaran. Fal wajib alaihi hina idzin qada'ul ayyamil lati aftaraha. Maka syariat Islam mewajibkan bagi orang tersebut yang telah berbuka puasa di saat ia musafir untuk mengqadha puasanya di luar bulan suci Ramadan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridhan." Siapa saja yang dalam keadaan sakit, atau ala safarin, ataupun sedang dalam perjalanan, maka dibolehkan bagi mereka untuk berbuka puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka ketika mereka telah berbuka puasa, diwajibkan bagi mereka untuk mengganti puasa yang telah dibukanya dengan berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Penyebab yang keempat yang membolehkan bagi seorang untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan adalah al-hamlu, yakni mengandung. Ini adalah hal yang khusus dan khusus bagi perempuan, karena mengandung ataupun hamil tidak dirasakan ataupun tidak dialami oleh laki-laki. Maka bagaimanakah ketentuan bagi seorang yang sedang hamil agar ia boleh berbuka puasa di bulan suci Ramadan? Fa idza khafatil hamilu min as-shaumi ala nafsiha jaza lahal fitru wa wajaba 'alaiha al-qada'u likauniha fi ma'na al-marid. Amma idza kanat takhafu 'ala janin duna nafsiha aw 'alaihima ma'an fa innaha tuftir wa yajibu 'alaiha al-qada'u wal fidyah. Wa 'inda al-hanafiyyati annahu la yajibu 'alaiha illa al-qada'. Seorang perempuan yang sedang hamil dan berbuka puasa di siang hari Ramadan, maka ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah perempuan hamil yang berbuka puasa karena khawatir terhadap kesehatannya, karena khawatir terhadap dirinya sendiri. Maka bagi perempuan tersebut boleh untuk berbuka puasa karena ia khawatir tentang kondisi kesehatannya. Boleh berbuka puasa dan wajib baginya untuk mengqadha puasa tersebut apabila telah selesai bulan suci Ramadan. Karena hamil juga bagian daripada sakit. Sebagaimana orang yang sakit dibolehkan untuk berbuka puasa dengan ketentuan-ketentuannya, maka orang hamil juga dibolehkan untuk berbuka puasa dengan ketentuan apabila ia mengkhawatirkan kesehatannya. Adapun apabila seseorang perempuan mengkhawatirkan terhadap janinnya, bukan terhadap dirinya,
maka baginya diwajibkan untuk berpuasa sekaligus diwajibkan untuk membayar fidyah, yakni 1 mud di setiap hari yang ia tinggalkan. Ada juga wanita hamil berbuka puasa karena khawatir terhadap kondisi kesehatannya, sekaligus ia juga khawatir terhadap kondisi janin yang ia kandung. Maka bagian ini juga seseorang wanita wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan tersebut dan ia wajib membayar fidyah. Adapun di dalam mazhab Hanafi, bagi penganut mazhab Hanafi, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang diwajibkan bagi perempuan hamil ketika ia berbuka puasa hanyalah untuk mengqadha saja. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, apabila seorang perempuan yang hamil mengkhawatirkan janinnya ketika ia berbuka puasa, maka diwajibkan atasnya qadha beserta membayar fidyah. Yang kelima, sebab yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa adalah ar-radha'ah wa hiya mithlul hamli wa ta'khudhu nafsal hukmi. Penyebab yang kelima yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa adalah menyusui. Maka menyusui juga sebuah hal yang khusus bagi perempuan. Menyusui sama hukumnya seperti hamil, yakni apabila seseorang menyusui berbuka puasa karena khawatir terhadap kesehatannya, ia hanya wajib mengqadha puasa tersebut setelah bulan suci Ramadan. Adapun apabila seorang hamil, seorang yang menyusui berbuka puasa di siang hari Ramadan karena ia khawatir terhadap bayinya, maka di samping ia wajib mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan, ia juga wajib membayar 1 mud fidyah untuk setiap hari yang telah ia tinggalkan puasanya. Sama hukumnya seperti perempuan yang meninggalkan puasa ketika ia hamil. Yang keenam, inqadhu muhtaram wa huwa ma lahu hurmatun fi syar'i kamusyrifin 'alal hilak. Fa innahu idza tawaqqafa inqadhu hadhihi an-nafsi aw juz'in minhu 'ala iftaril munqidhi jaza lahul fitru daf'an li ashaddil mufsidaini wa akbarid dhararaini. Bal qad yakunu wajiban kama idza ta'ayyana 'alaihi inqadhu nafsi insanin la munqidhu lahu ghairuhu wa yajibu 'alaihi al-qadha'u ba'da dzalik. Uzur yang keenam yang membolehkan untuk seorang berbuka di bulan suci Ramadan adalah menyelamatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dihormatkan, yakni makhluk yang dimuliakan di dalam syariat. Boleh jadi makhluk tersebut adalah manusia ataupun makhluk tersebut adalah hewan-hewan yang dihormatkan di dalam syariat, umpamanya kerbau, sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Kenapa ditentukan ataupun dikhususkan dengan makhluk yang dihormatkan? Karena ada sebahagian makhluk pada Allah Subhanahu wa taala yang kondisinya tidak dihormatkan, umpamanya yaitu seperti kafir harbi. Maka kafir harbi tidak wajib kita selamatkan nyawanya apabila ia dalam keadaan yang memprihatinkan. Begitu pula orang yang tidak wajib untuk kita selamatkan nyawanya, adapun makhluk-makhluk Allah yang tidak lagi dihormatkan nyawanya, yang tidak lagi dimuliakan, yaitu orang-orang yang telah divonis had oleh hakim, maka kita tidak lagi wajib untuk menolongnya. Seperti orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang berzina, berzina muhsan, ataupun lain sebagainya. Adapun di kalangan hewan, dari jenis hewan juga ada hewan yang dihormatkan dan juga ada hewan yang tidak dihormatkan. Hewan yang dihormatkan seperti yang telah sebutkan, lembu, sapi, biri-biri dan sebagainya. Sedangkan hewan yang tidak dihormatkan umpamanya seperti babi, maka hewan ini tidak dihormatkan, bahkan disuruh untuk kita membunuhnya. Adapun anjing gila,
anjing gila juga termasuk pada hewan yang tidak dihormatkan. Adapun yang anjing yang tidak gila, anjing yang bisa kita ambil manfaat sebagai penjaga kebun, penjaga ladang dan sebagainya, maka anjing tersebut masih dikategorikan sebagai anjing yang dihormatkan, yakni kita mesti menolong dan membantu binatang tersebut apabila ia di dalam sebuah bahaya. Adapun ular juga termasuk pada hewan yang tidak dihormatkan. Kalajengking umpamanya juga termasuk pada hewan yang tidak dihormatkan. Tikus juga termasuk hewan yang tidak dihormatkan. Dan ada beberapa jenis hewan-hewan lainnya yang tidak dihormatkan di dalam syariat, sehingga apabila hewan tersebut di dalam bahaya, kita tidak wajib menolongnya. Contoh menyelamatkan orang-orang yang sedang dalam bahaya, seperti menyelamatkan orang yang musyrifin alal hilak, orang yang hampir binasa. Maka kita wajib menyelamatkan orang tersebut, sekalipun ketika kita menyelamatkan dia, kita harus mengorbankan puasa kita harus berbuka puasa. Misalnya ada orang yang sedang tenggelam, ada orang yang sedang dibawa banjir. Seandainya tidak kita tolong, seandainya kita tidak membantunya di dalam banjir tersebut, maka ia akan tewas ataupun ia akan binasa, adapun sebahagian anggota badannya akan binasa, akan celaka. Maka ketika itu bagi seseorang yang sedang berpuasa dibolehkan baginya berbuka puasa apabila ia tidak dapat menolong orang lain tanpa berbuka puasa. Maka kewajiban bagi seorang muslim adalah menolong orang yang lain, namun apabila beresiko ia harus meninggalkan puasanya, maka ia boleh untuk meninggalkan puasanya. Ini berdasarkan kaidah, yaitu untuk daf'an li asyadil mufsidataini wa akbarid dhararaini. Kita sedang berpuasa, maka agama mewajibkan kita berpuasa secara penuh, mengharamkan untuk berbuka. Yang kedua, kita diwajibkan untuk menolong makhluk Allah, makhluk yang dihormatkan. Maka hal mana yang kita pilih? Hal yang kita pilih adalah hal yang paling penting, yaitu menolong orang lain. Sedangkan hal puasa kita diwajibkan untuk mengqadhanya di kemudian hari setelah bulan suci Ramadan. Bal qad yakunu wajiban kama idza ta'ayyana alaihi inqadhu nafsi insanin la munqidha lahu ghairuhu. Ada kalanya bukan boleh untuk berbuka puasa, tetapi wajib berbuka puasa. Umpamanya tidak ada orang lain yang sanggup untuk menolong seseorang yang sedang dalam bahaya, melainkan cuman dia. Dan apabila ia menolong orang lain agar orang lain tersebut daripada bahaya, ia akan batal puasanya, ia harus membuka puasanya. Maka ketika itulah diwajibkan bagi orang tersebut untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan jiwa orang lain, jiwa manusia ataupun jiwa hewan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaihi al-qadha'u ba'da dzalik. Maka setelah ia berbuka puasa, ia wajib untuk mengqadha di kemudian hari. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Inilah 6 hal ataupun 6 sebab yang membolehkan bagi seorang muslim yang sedang berpuasa untuk berbuka puasa. Semoga pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada pendengar sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.